Shalom semua. Kembali lagi di acara yang sama, Love God, Love You. Ini pertama kalinya saya diberikan kesempatan ya, bala di sini Pendeta Gimlet di Kuala untuk berbagi firman Tuhan di firman Tuhan di kitab Amsal 8 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Di sini kitab Amsal berkata, "Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat." Kelima karakter ini adalah karakter sifat dari daging kita manusia. Kitab Amsal berkata, takut akan Tuhan ialah menjauhi segala sifat ini. Bagaimana kita bisa menjauhi hal-hal yang sudah ada dari kita secara lahir? Dari kita lahir tuh sifat ini udah ada di dalam kita. Bagaimana saudara bisa menjauhi, saudara bisa mengalahkan sifat-sifat ini? Itu hanyalah dengan firman Tuhan. Saudara mendengar firman Tuhan, saudara disucikan oleh firman Tuhan tiap hari. Hari demi hari saudara mendengar firman, saudara akan semakin disucikan, semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya akan bagikan ya, poin yang pertama. Yang dikatakan sini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan atau dosa. Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi dia tidak suka akan dosa. Dia tidak berkompromi dengan dosa itu sendiri. Dosa itu adalah suatu penghalang antara kita dengan Tuhan. Kalau kita memiliki dosa, kita membatasi kehidupan pribadi kita sama Tuhan. Kita membuat jarak antara Tuhan dan kita. Kita bisa baca di ayat yang Yesaya 59 ayat kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Kitab Yesaya dengan jelas berkata, yang menjadi pemisah antara kehidupan kita dengan Tuhan kita itu adalah segala kejahatan dan dosa kita. Sudah itu di kitab Amsal ini berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, membenci dosa. Jangan ada kalau saudara mencintai dosa, saudara suka dengan dosa, itu berarti saudara tidak mencintai Tuhan. Saudara tidak takut sama Tuhan. Itu kebalikannya ya. Di sini takut akan Tuhan ialah benci dosa. Tetapi pada saat saudara berkecimpung dengan dosa, suka dengan dosa, melakukan hal itu hari demi hari, berarti saudara tidak takut akan Tuhan. Saudara tidak mengasihi Tuhan. Saudara bayangkan Tuhan itu mengasihi kita dan saya sampai dia rela turun ke dunia menebus kita semua. Tetapi apakah itu yang sebagai balasan dari kita, manusia yang telah ditebus oleh Tuhan? Itu Tuhan telah menebus kita. Biarlah kita bisa menghargai karya penebusan Tuhan Yesus itu ya. Dan yang di sini ayat yang poin yang kedua, takut akan Tuhan adalah membenci kesombongan dan kecongkakan. Kita bisa baca langsung kenapa hal ini harus dibenci. Kita baca di Amsal 16 ayat yang kelima. Berkata, setiap orang yang tinggi hati ada sama dengan kesombongan, kecongkokan. Orang yang memiliki ketinggian hati adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kitab Yesaya berkata lagi. Ini mengapa kita harus membenci hal ini, karena ketinggian hati adalah sesuatu hal yang dibenci Tuhan. Dan kita sebagai umat yang telah ditebusnya, kita sebagai anak Tuhan, kita harus membenci apa yang Tuhan benci, apa yang Tuhan tidak suka, kita harus suka itu juga itu. Ini dikatakan ketinggian hati adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak menyukai orang yang tinggi hati. Kita bisa mendapatkan perumpamaan di Injil Lukas 18. Banyak yang saudara mungkin sudah mengerti, sudah tahu tentang cerita ini, tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Di ayat 11 berkata, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan seperti pemungut cukai ini." Ini saudara bisa bayangkan bagaimana seorang Farisi ini merasa dirinya jauh lebih layak, lebih baik dari seorang pemungut cukai ini. Dia ini seorang yang
melakukan firman Tuhan, seorang yang mengerti firman Tuhan, yang mengerti Taurat Tuhan, dia melakukan di sini di ayat sebelumnya dia berpuasa dalam 2 kali seminggu. Tetapi apakah itu yang Tuhan kehendaki? Apakah itu yang Tuhan cari pada saat kita datang kepada Dia? Kitab Amsal berkata dengan jelas itu ketinggian hati adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang seperti itu. Tapi pemungut cukai yang diceritakan di sini dia datang dan berdoa sampai dia tidak berani mengadah ke langit. Dia memukul dirinya. Dikatakan untuk Tuhan bisa mendengar doanya, bisa mengampuni segala dosanya. Inilah karakter yang Tuhan cari ya. Karakter yang rendah hati, karakter yang merasa dirinya tidak layak. Itulah saudara dan saya itu sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Kita hanya boleh beroleh keselamatan karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kalau tanpa belas kasihan dan kemurahan Tuhan, saudara dan saya itu seorang yang tidak layak untuk diselamatkan. Kita ini adalah orang-orang berdosa. Dan ayat yang poin yang ketiga. Poin yang ketiga di sini dikatakan takut akan Tuhan ialah membenci tingkah laku yang jahat. Ini kita bisa baca langsung di Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Saya baca ayat yang ke-23 dulu. Di sini berkata, pada waktu itu aku dengan huruf besar sini, A-nya huruf besar ini adalah Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini Tuhan berkata dengan keras ya. Pada akhirnya nanti banyak di ayat 21-22 kita baca dulu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini yang dikatakan di ayat 21, nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini orang yang bukan orang yang baru kenal Tuhan ya, orang yang sudah di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan dikatakan di sini dia bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga. Orang yang sudah mengenal Tuhan tetapi hatinya tidak ke Tuhan lagi. Mereka hanya melakukan hal itu hanya sebagai rutinitas, sebagai kebiasaan. Mereka melakukan mujizat, bernubuat dan mengusir setan itu hati mereka udah jauh, udah tidak lagi mengarah ke Tuhan. Maka dari itu Tuhan berkata di ayat 23, nyalah kamu sekalian yang para pembuat kejahatan. Kalau di bahasa Inggrisnya dibilang evil doer, orang yang berbuat kejahatan. Hatinya yang seakan-akan melakukan untuk Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Poin terakhir itu mulut penuh dengan tipu muslihat. Di sini untuk takut akan Tuhan kita harus membenci mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Ini berarti tidak ada suatu kebenaran di dalam kehidupan orang seperti ini. Karena dikatakan di dalam Injil Matius 15 ayat ke-18 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Apa yang dikatakan oleh mulut kita ini semua berasal dari dalam hati. Jika kita berkata dusta, berkata bohong, itu semua timbulnya dari dalam hati kita. Apa yang kita keluarkan, kita ucapkan semua itu berasal dari dalam hati. Dan kitab Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dari bapa segala pendusta. Ini dikatakan dengan jelas ya.
Jika kita suka berdusta, iblislah yang menjadi bapa kita. Kita bukan milik dari kepunyaan Tuhan. Maka dari itu, kitab Amsal berkata untuk menjauhi keempat hal yang saya bisa kategorikan: kejahatan atau dosa, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jika saudara takut akan Tuhan, saudara akan menjauhi hal itu, dan kita butuh kekuatan firman Tuhan yang mampu menyucikan kita dari hal ini, yang mampu memberikan kita kemenangan, kelepasan dari hal-hal ini. Kita tidak bisa secara manusia, tidak ada yang bisa, tapi hanya karena kuasa Tuhan, kuasa firman dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa membenci hal-hal ini. Ini hal-hal yang ada di dalam daging kita sejak kita lahir. Ini udah ada hal-hal ini. Tuhan masih begitu baik. Tuhan masih memberikan suatu reward kepada kita. Dan kita bisa ada 12 rewards ini. Saya akan bacakan dengan cepat ya. Di Mazmur 25 ayat yang ke-12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Suatu hal yang dunia ini tidak dapat berikan. Saudara bingung arah kemana, hanya Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar kepada orang yang takut akan Dia. Ayat kedua kita bisa baca di Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Janji yang saya bilang tadi, dunia tidak dapat berikan ya. Hanya Tuhan yang mampu memberikan janji ini. Tuhan akan bergaul karib pada orang yang takut akan Dia. Yang ketiga, yang Mazmur 33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju, Tuhan mengawasi, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai pada orang-orang yang takut akan Dia. Poin yang keempat, Mazmur 34 ayat yang ke-8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Janji ya, siapa yang bisa menjagai kita 24 jam selain Tuhan? Dia bahkan mengirimkan malaikatnya mengelilingi kita bagi orang yang takut akan Tuhan. Janji yang sangat dahsyat. Dan kita poin yang kelima, Mazmur 34 ayat yang ke-10. Saya bacakan sini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tuhan akan selalu beserta dengan saudara. Yang poin yang kedua baca Mazmur 103 ayat yang ke-13. Ini poin yang ke-6. Dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kasih sayang Tuhan akan selalu beserta kepada orang yang takut akan Dia. Yang poin yang ke-7, Mazmur 103 ayat yang ke-17 berkata, tetapi setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Kasih setia Tuhan everlasting bagi orang yang takut akan Tuhan. Kasih setia Tuhan kekal bagi orang yang takut akan Dia. Kita baca yang poin yang ke-8, Mazmur 115 ayat 12 sampai 13. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Berkat Tuhan juga ada pada orang yang takut akan Dia. Poin yang ke-9, Amsal 10 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ada perpanjangan umur, perlindungan. Begitu takut akan Tuhan memiliki begitu banyak manfaat, begitu banyak janji yang Tuhan berikan bagi kita. Dan ayat yang poin yang ke-10, Amsal 14 ayat ke-26 berkata,
Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ada perlindungan dan ketentraman bagi orang yang takut akan Tuhan. Yang ke-11, Amsal 14 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kita memiliki proteksi. Tuhan akan melindungi orang yang takut akan Dia, dan kita akan terlepas dari jerat-jerat maut yang telah dirancangkan oleh iblis ya. Dan yang poin terakhir yang ke-12, Amsal 22, kita baca, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini suatu yang 12 hal ini dunia tidak mampu berikan kepada saudara. Tapi Tuhan, bagi kita yang takut akan Tuhan, adalah ada janji dan reward yang Tuhan telah katakan di Alkitab ya. Semoga renungan ini bisa memberkati saudara dan saudara memiliki rasa takut akan Tuhan yang dilandasi dengan kasih akan Tuhan. Saya akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau telah menyertai kami Tuhan. Di kitab Amsal Tuhan 8 ayat 13 Tuhan, Engkau mengatakan untuk kami memiliki rasa takut akan Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Segala sesuatu itu untuk kebaikan kami Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau firmankan untuk kebaikan kami semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan kami umat-umat-Mu Tuhan belajar untuk memiliki rasa takut akan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami selalu disucikan dari hari demi hari Tuhan. Lewat firman yang telah kami dengar, firman yang telah diberitakan Tuhan itu menyucikan, menguatkan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu yang mendengar Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Pada saat mereka di dalam masalah Tuhan, Engkau Tuhan yang telah berjanji Tuhan, Engkau yang akan mengirimkan para malaikat-Mu, Engkau yang akan menjagai kami Tuhan. Bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, bagi mereka Tuhan yang dalam pergumulan dari segi finansial Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Yang Engkau mengatakan Engkau yang akan memberikan kekayaan Tuhan bagi setiap orang yang takut akan Engkau Tuhan. Engkau beserta Tuhan dengan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau menjamah mereka Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati mereka Tuhan. Dan juga firman ini boleh juga diaplikasikan dari hari demi hari Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Kita ketemu lagi di saat yang mendatang di program yang sama, Love God and Love You. Kiranya program ini bisa menjadi berkat bagi saudara semua. Inilah di akhir sharing saya mengucapkan terima kasih.